Rafa Aditya Putra Ramadan, 228B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Aditya Putra Ramadan, nomor absen 22, kelas 8B. Saya akan menyampaikan rangkuman bab 1 sampai 6 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bab 1. Rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Rendah hati disebut juga dengan tawaduk. Pengertian tawaduk adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang tawaduk beri keyakinan bahwa semua kelebihan yang ada di dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah perbuatan rasa yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. 2. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Iman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para rasulnya hukumnya wajib. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud untuk kaum Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Nasrani. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Keutamaan Al-Quran yaitu isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman, susunannya dan bahasa yang sangat indah. Membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah, memuliakan akal pikiran manusia, menjadi penawar penyakit, memberatkan keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Bab 3. Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Meminum khamar adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Contoh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan madarat atau keburukan. Pada kedua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan larangannya terhadap minuman khamar, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung-patung, dan mengundi nafsi, meramal. Secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang beriman mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras. Keharaman khamar ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut. Ani bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin zamrun wa kullu muskirin haram. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Keempat, tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, hari raya haji atau kurban, sholat kusufi syamsi gerhana matahari, sholat kusufil qamari gerhana bulan, dan sholat istiqa memohon hujan. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Sebagai sholat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid. Adapun macam-macamnya adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Hikmah sholat sunnah antara lain teratasinya dari segala permasalahan dan persoalan hidup serta dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah kesempurnaan sholat fardu, menghapus
dosa, meningkatkan derajat keredaan Allah Subhanahu wa taala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. 5. Tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir. Tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat saja dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Bab 6. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Daulah Umayyah mengalami 2 periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun, 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi dan Khalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol berdiri selama 275 tahun, 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Cordoba menjadi pusat pemerintahannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Ilmu kimia, kedokteran, sejarah, bahasa, dan sastra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.